Bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini, pada subuh kita semua sama-sama mengikuti manakiban online internasional dimanapun Bapak Ibu berada. Senantiasa keberkahan, keberlimpahan untuk kepentingan kita semua. Karamah barokah daripada Tuan Syekh untuk kepentingan kita semua dunia akhirat. Dengan wasilah Tuan Syekh, dengan wasilah manakib ini, kita berdoa kepada Allah pada pagi hari ini, meminta kepada Allah dengan kemuliaan daripada guru kita. Kita meminta kepada Allah kesehatan yang sempurna lahir dan batin bagi kita semua, pasangan kita semua, anak cucu keluarga kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Diberikan hajat yang dikabul oleh Allah. Dijauhkan malapetaka, mara bahaya, dan kita juga dimudahkan segala urusan, pekerjaan yang menjadi hajat, yang menjadi harapan-harapan kita semua, yang sifatnya duniawi dan akhirat. Dan juga kita diistiqomahkan di dalam iman Islam ihsan bersama Syekh Mursyid Abaos. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat para pecinta kesehatan jiwa dimanapun berada, bahwa kita semua berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada guru kita, berterima kasih kepada orang-orang yang terus mengajak kita istiqomah di dalam thariqah ini. Kita bersyukur, kita berterima kasih sehingga kita semua diberikan kemudahan-kemudahan untuk terus belajar istiqomah. Sebagaimana Abah katakan di dalam manakib kemarin, bahwa istiqomah itu menjadi penting dalam bentuk sabar. Orang-orang yang sabar itu adalah orang yang mendapatkan kemenangan. Kesabaran itu adalah bersama. Kesabaran itu adalah bersama. Kita semua bersama Abah. Bersama ajaran. Bersama murid-murid thariqah. Bersama manakiban online internasional. Tiada lain dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang tidak sabar bersama. Sehingga baru setahun, 2 tahun, ada yang 10 tahun, pergi gitu. Kena netizen, kena wereng, kena hama. Nah kita bersyukur. Kita sampai hari ini, detik ini, dibersamakan bersama guru gitu. Bersama ajaran. Dan kita berharap berniat sepanjang usia kita di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kesabaran yang pertama kata Abah adalah kesabaran adalah bersama. Bersama ajaran kita kuat pegang erat-erat gitu. Apapun yang terjadi dalam kondisi kita, lingkungan kita pegang erat-erat. Kalau ada yang mengatakan ujian saya berat ikut Abah Aos gitu. Ujian saya berat ikut aja Torikoh ini. Di tempat saya begini, di tempat saya begini. Kita nggak usah pamer gitu ya. Semua ikhwan diuji seperti itu gitu. Apalagi ada seorang ustadz atau wakil talqin misalkan seperti itu. Semuanya sama. Di antara kita ujiannya berbeda-beda. Ujian untuk kesabaran bersama itu berbeda-beda ujiannya. Bagi seorang dosen tentu berbeda. Bagi seorang guru berbeda. Bagi seorang pegawai berbeda. Karyawan berbeda. Komunitas aktif misalkan berbeda juga. Bahkan di rumah tangga pun berbeda. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, itulah ujian kesabaran kita adalah kesabaran bersama gitu. Nah, kalau sudah kesabaran kita bersama, maka ya tadi kebersamaan kita itu membawa kepada kesabaran adalah kemenangan. Maka kita menang. Abah Aus itu menang menjadi murid Abah Anom. Betapa sabarnya beliau. Beliau adalah seorang tokoh Persis ketika itu. Kalau kita mendengar cerita-cerita riwayat-riwayat beliau bagaimana ketika dulu ditinggalkan orang-orang pada masanya sebagai tokoh gitu ya. Santrinya bubar, jemaahnya bubar. Kemudian guru-gurunya, teman-temannya
Tapi kesabaran beliau mengikuti Abah Anom, maka menang hari ini. Betapa besarnya murid Thariqah ini. Betapa besarnya murid Abah Aos di mana-mana. Banyak sekali. Jadi inilah kemenangan yang didapatkan pengersa Abah dari pengersa Abah Anom. Yaitu karena kesabaran untuk bersama Abah Anom. Maka menjadi menang. Setelah itu apa? Yaitu kesabaran adalah kesuburan. Maka subur, makmur. Makmur di sini ya ada tenang, damai, berkah, keberlimpahan. Ma'allah, bersama Allah. Nah itulah kesuburan. Pasti kesuburan yang sifatnya duniawi dan akhirat. Siapa contohnya? Ya Syekh Mursyid. Nah itulah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesenjiwa, jiwa, bahwa kita menjadi wajib ketika kita di dalam hidup ini punya satu pegangan, apalagi yang sifatnya ruhaniyah. Bertasawuf ini kita mesti punya guru kita, butuh imam. Banyak di sekeliling kita, teman-teman kita, dia bertasawuf perilakunya. Melakukan praktek-praktek sufi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Bisa dengan cara safarnya, bisa dengan cara memperbanyak zikirnya, dengan cara saumnya, puasanya, dengan cara bagaimana dia melakukan tata hidup, tata krama setiap hari, kesehariannya. Itu semua perilaku sufi. Mungkin dengan cara pakaiannya, cara mengurangi makannya, dan lain sebagainya. Tetapi itu bertasawuf tidak sampai di situ. Kalau kita mau selamat tadi, karena kesabaran akan diuji ketika kita tidak punya guru. Maka dia akan apa? Ya, tidak kuat gitu. Bahkan menjadi tersesat gitu. Maka menjadikan dalam diri kita sebagai imam di dalam bertasawuf itu menjadi wajib. Begitu. Sehingga tadi Abah Aus saja seorang ahli ilmu bertasawufnya berguru kepada Abah Anom dengan kunci tadi kesabaran. Nah, maka sayang sekali kalau ada seorang ikhwan yang sekian lama ternyata endingnya adalah pergi gitu ya. Nah, ini sayang sekali gitu. Dia tidak sabar gitu. Ya banyak. Ada ustadz, ada yang dia biasa ceramah di manakib, ada seorang ikhwan. Bahkan ada seorang wakil talqin ya. Kita doakan semoga wakil talqin Abah ini kembali gitu dengan karma barokahnya. Karena apa? Karena tidak sabar mengikuti Abah itu. Padahal ya tadi ujian, merasa hebat, merasa sudah bisa gitu ya. Merasa mengerti tentang ajaran tasawuf, apalagi secara ilmu, maka menganggap nggak usah penting guru gitu. Padahal banyak yang belum kita tahu gitu. Karena ilmu itu adalah amik, dalam ilmu itu adalah lautan tanpa tepi gitu. Kita penting guru gitu. Nah, maka di dalam kitab Miftahus Sudur jelas, wa man talaba tariqal qaum bi ghairi imamin arif billah tahafi awali qadamin. Siapa saja yang ingin menempuh jalan orang-orang sufi tanpa imam, di sini imamnya adalah arif billah. Kita namakan Syekh Mursyid. Ia akan tersesat pada awal langkah kakinya. Nah, jelas. Abah Ano mengatakan dalam kitab Miftahus Sudur, cerita tentang bagaimana pentingnya seorang murid mendapatkan imam dalam menempuh jalan kesufian menuju Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kata Abah menunjukkan kemuliaan jalan nurani kaum sufi, yaitu siapa? Nabi Musa alaihissalam. Padahal ia seorang rasul gitu ya. Seorang ulul azmi. Tetapi bagaimana seorang Nabi Musa alaihissalam tolabahu minal Khidri alaihissalam wa qala lahu. Nabi Musa berkata kepada Khidir alaihissalam. Ada dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Hal attabi'uka ala
antu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Kata Nabi Musa, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar. Tentu di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Jadi artinya Nabi Musa pun seorang nabi betul-betul membutuhkan seorang pembimbing. Membutuhkan seorang imam. Beliau mengatakan bahwa ajarkan aku ilmu yang benar. Dari sekian banyak ilmu yang diperoleh oleh Nabi Musa, beliau menyadari ada ilmu mungkin yang paling benar, ada ilmu yang benar, atau ada kekeliruan ketika mendapatkan ilmu. Dan ingin diajarkan ilmu yang telah Allah ajarkan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nah jelas, ini adalah apa? Wahada aqwa dalil ala wujubi tolabit tasawuf. Gitu. Inilah dalil yang paling kuat, kata Aba Anom, yang menunjukkan kewajiban kita dalam bertasawuf, bertoriko ini, mempunyai imam, mempunyai syekh, arif billah. Jadi, walaupun ilmu kita banyak, ya banyak mungkin, ya merasa karena ilmunya banyak, gitu ya, ilmunya tinggi, tahajudnya sudah istiqomah, sholatnya sudah istiqomah, sodakonya sudah banyak, bahkan ceramahnya di mana-mana mungkin gitu ya. Orang semua sudah menganggap hebat, semua cium tangan, merasa di situlah muncul. Hati-hati, ada istidraj gitu kan, ada waham begitu kan. Nah maka dia menganggap, aku sudah punya segala-galanya, aku sudah bisa ilmu seperti guru Aba Aos. Aba Aos hafal Quran, saya pun hafal Quran. Contohnya misalkan, Aba Aos rajin tahajud, saya pun sudah istiqomah tahajud. Aba Aos zikirnya bagus, banyak, istiqomah, saya pun istiqomah misalkan. Aba Aos pesantren sekian tahun, saya pun pesantren sekian tahun. Menganggap semuanya bisa, maka disitulah dia akhirnya apa? Saya nggak usah butuh guru gitu. Ya kalau memang dia menjadi orang yang ditunjuk oleh gurunya seperti Aba Aos oleh Aba Anom, ya tidak masalah. Itu utusan gitu. Pelanjut. Tetapi kalau sudah kita menganggap bahwa di hati sudah kita firok, kita merasa tidak butuh guru, maka inilah kita belajar dari siapa? Dari Nabi Musa alaihissalam. Sosok Nabi yang luar biasa. Kekasih Allah. Yang menjadi ulul azmi. Yang spesial dari sekian banyak Nabi. Beliau pun datang kepada Khidir untuk berguru. Nah, disitulah ditunjukkan ternyata seorang Nabi Musa pun yang memang mempunyai banyak pengetahuan, ilmu, dan dia sangat dobit gitu ya, sangat cerdas. Ternyata ada sesuatu yang dia tidak dimengerti dalam tiga hal yang biasa kita dengar. Ada anak yang dibunuh, ada perahu yang dilubangi, ada harta yang dipagari oleh Nabi Khidir. Komplain gitu. Karena apa? Ini adalah ilmu ruhani gitu. Ilmu yang tidak nampak gitu. Ilmu yang tidak kelihatan secara mata kasat kita. Kita tidak bisa menerka-nerka. Maka penting ini kita untuk bagaimana mendapatkan jalan ruhani kita dengan petunjuk itu. Kita sudah banyak belajar dari ikhwan-ikhwan kita. Banyak yang pesantren bertahun-tahun. Banyak ilmu yang bagus. Profesor-profesor kita kurang apa ilmunya. Profesor-profesor kita bagaimana pengetahuannya dari dulu sampai hari ini. Belajar terus gitu ya. Kurang apa. Itu menjadi petunjuk bagi kita yang biasa-biasa saja. Beliau pun berguru. Artinya menyadari ada kekurangan ilmu dari sisi yang lain. Terutama sisi ruhaniyah. Yang sifatnya tidak kelihatan. Yang sifatnya kita tidak tahu. Mungkin kata kita benar. Belum tentu itu benar secara ruhaniyah. Nah maka kita penting namanya guru. Imam gitu. Nah seperti kita. Google Map itu. Google Map aja kadang masih sasar gitu ya. Apalagi tanpa Google Map gitu. Kita butuh guide gitu. Kita mau ke Bali, tidak tahu Bali. Beda orang yang punya guide dan tidak punya guide. Kita datang bingung.
Walaupun kita cari-cari bisa, tapi lama, bisa tersesat, bisa dibohongin, bisa ditipu, bisa kita masuk pergaulan yang tidak bebas, yang bebas di Bali misalkan. Kenapa? Karena tidak punya guide. Kalau punya guide, yuk jalannya ke sini. Kalau mau beli makan di sini, ini makanannya ingat ya, ini makanan yang halal, ini yang haram nggak boleh di warung itu, boleh makan, ini nggak boleh karena kita muslim misalkan. Nanti jalannya lebih baik naik ini aja. Terus dibimbing oleh guide. Nikmat hidup kita ketika kita perjalanan ke Bali gitu. Contohnya seperti itu. Tapi kalau seandainya nggak punya guide, nyasar kemana-mana, tiba-tiba makanan haram kita makan, karena nggak tahu. Oh ternyata itu makanan adalah makanan bukan untuk Islam Muslim gitu misalkan. Nah karena kita nggak tahu, maka ini penting kita adalah untuk mempunyai imam gitu. Nah syarat untuk mendapatkan imam, syarat untuk mengikuti imam ini ya tadi yang kita sudah bahas di awal. Kesabaran adalah bersama. Kesabaran adalah kemenangan. Kesabaran adalah kesuburan. Itu yang menjadi pegangan kita dalam rangka kita menempuh jalan kaum sufi. Sebagaimana Abah Anom katakan dalam kitabnya, kitab Miftahus Sudur. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Senantiasa kita minta kepada Allah karena berkat Tuhan Syekh, kita semua diberikan kesabaran untuk bersama sehingga kita juga mendapatkan kesabaran untuk kemenangan dan kita semua mendapatkan kesabaran untuk kesuburan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi